2029 KPU harus siap membuka diri lebih optimal, lebih maksimal, karena masyarakat membutuhkan informasi dari sumber yang terpercaya. Betul, itu yang Jangan sampai pertama. nanti yang ramai itu hanya isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya, demokrasi itu bukan soal sistem, tapi tentang manusia yang ingin didengar dan dimengerti. Tugas kita sebenarnya mencari makna, bukan mencari gema. Kita bikin satu proyek ini untuk membombardir dunia maya dengan edukasi-edukasi, dengan informasi-informasi, tapi itu diproduksi oleh misalnya talenta lokal kita HSS gitu loh. Seperti mungkin kita menjadi salah satu konten kreator di salah satu peserta dalam pemilihan umum gitu ya. Ya kita mungkin bekerja secara profesional, apa yang diperlukan oleh si orang yang meng-hire kita sebagai content creator tersebut, ya kita maksimalkan gitu. Misalkan kita buat video, atau misalkan kita mendampingi beliau dalam kegiatan-kegiatan. Nah, terlepas dari nanti berapa hari atau berapa bulan kita kontrak dari dia, kita bukan istilahnya itu tetap menjadi seorang pekerja profesional. Terlepas dari hasil apa yang beliau terima nanti, mungkin seperti itu. Memang yang kami maksudnya adalah memanfaatkan keuangan itu agar belanjanya lebih bisa dinikmati oleh masyarakat lokal. Sebenarnya itu. Apalagi di pilkada kemarin itu kan kita menggunakan APBD. Jadi keuangan kami itu bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Makanya tentunya ada kewajiban moral bagi kami untuk memanfaatkan keuangan tersebut agar dibelanjakan juga di lokal daerah, sehingga perputaran keuangan kita itu bisa bermanfaat untuk lokal daerah kita. Seperti itu sebenarnya dominannya. Jadi makanya untuk pengadaan barang dan jasa kemarin, untuk bahkan belanja-belanja lainnya itu kami lebih dominan memanfaatkan talenta-talenta yang ada di lokal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, potensi-potensi yang ada lokal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bahkan saya sempat kepikiran sih mau bikin film lah, layar lebar kali. Iya, karena kita sendiri kan ini sama-sama orang seni sebenarnya. Saya sendiri juga orang seni juga sih sebenarnya. Pernah main di layar lebar begitu kan. Alhamdulillah pernah juga. Saya juga pernah juga. Musik juga saya juga ikut-ikutan juga dulu ya, tapi dulu sekarang sih saya udah nggak punya waktunya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kembali dapat merilis podcast edisi tahun 2025, di mana pada momentum kali ini kami mengangkat tema tentang pemilu di era digital. Tadi malam saya flashback mengingat-ingat sebuah kenangan tentang penyelenggaraan pemilu, di mana ketika itu saya juga sudah berkecimpung sebagai penyelenggara pemilu. Dari tahun 2004 ketika kemarin itu saya menjadi seorang KPPS, di mana pemilu ketika itu dirasa cukup sederhana. Hal-hal yang bersifat digitalisasi masih belum terlalu masif. Pemberitaan, informasi-informasi masih dominan ditemukan di televisi dan juga radio-radio. Kemudian pada tahun 2009 kemarin itu sudah mulai marak media sosial. Dunia maya sudah mulai banyak digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum dan luas. Dan endingnya di tahun 2014, dunia maya merupakan jati diri dari masyarakat sendiri. Sepertinya komunikasi dan hal-hal lainnya, informasi dan sebagainya itu merebak dengan begitu bebas. Pemanfaatan untuk kampanye, pemanfaatan digitalisasi penyelenggaraan pemilu itu sejak tahun 2014 sudah mulai difungsikan secara masif. Dan tentunya 2019-2024 hal ini adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa terlepas dari masyarakat kita itu sendiri. Dan bahkan kami sendiri pun di dalam penyelenggaraan pemilu, digitalisasi ini begitu sangat bermanfaat, begitu sangat memberikan dorongan kuat dalam menciptakan satu layanan publik
dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan lain sebagainya. Digitalisasi ini memang sesuatu yang sudah sangat mutlak dan tentunya akan terus ditingkatkan secara bertahap kemungkinan hingga pemilu-pemilu berikutnya. Pada momentum kali ini kami mengundang dua narasumber, di mana dua tokoh ini adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang seni, apa ya yang lebih tepatnya nih, audiovisual. Oke, audiovisual mungkin seperti itu ya. Yang ini biar lebih enak nih, karena hari ini sebenarnya temanya ini berubah lah. Berubah di di detik-detik terakhir, karena sebenarnya kami juga mengundang satu tokoh lagi sebenarnya kemarin, Ketua Dewan Kesenian Daerah, cuman beliau berhalangan hadir karena memang ada jadwal-jadwal yang cukup padat. Kemarin itu beliau ada terkendala aruh sastra benua, kemudian nyambung lagi di hari jadi, kemudian nyambung lagi pertanggungjawaban keuangan di akhir tahun, sehingga tidak bisa menghadirkan beliau pada hari ini. Padahal kemarin itu kita mau kolaborasikan antara seni modern dengan seni tradisional. Makanya kemarin ini sebenarnya bro ya manggilnya nih. Karena sebelum-sebelumnya narasumber saya panggil Bapak. Ya, saudara-saudara ini sebenarnya Sudah jadi Bapak. Salah satu ya. Oh, ini udah jadi Bapak juga. Calon. Ongoing. Tapi ini hostnya bisa menyesuaikan nih. Ke yang tua bisa, ke muda bisa juga. Oke. Ya, jadi ada mungkin kesempatan berikutnya nanti kita akan bahas juga tentang hubungan pemilu dengan seni tradisional. Untuk kali ini mungkin tema pemilu di era digital mungkin kita persempit sedikit, lebih dominannya ke arah dunia maya, seperti itu, dunia maya atau sosial media, di mana saudara-saudara kita yang dua orang tokoh ini, beliau ini adalah orang yang sudah cukup familiar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahkan udah jangkauannya udah keluar daerah ya. Khususnya di Mas J ini host di mana-mana nih. Host di MC di mana-mana begitu. Oke, di depan saya ada Bang Sulian. Beliau adalah salah satu tokoh konten kreator ya mungkin ya, kreator konten ya, lebih dominan ke situ. Kemudian di samping saya ada Dimas J, beliau juga konten kreator, dan beliau juga lebih dikenal sebagai MC panggilan. Lelaki panggilan. Bookingan biasanya tiap minggu Pak, di booking ulun. Oke, tiap minggu di booking tapi sebagai MC. Alhamdulillah rezekinya jadi lelaki panggilan. Iya. Pada saat penyelenggaraan pemilu tahun 2024 kemarin itu kami cukup sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, di mana kegiatan-kegiatan itu hampir seluruhnya selalu melibatkan potensi seniman lokal, seperti itu yang lebih tepatnya, baik itu seni tradisional ataupun seni yang modern. Kalau seni tradisional mungkin penampilan di penyambutan pada saat kegiatan formal seperti itu. Untuk yang seni modernnya, kemarin kita bikin jingle pemilu, itu memanfaatkan KPM HSS atau Komunitas Pemain Musik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi mereka yang menciptakan dan mereka juga yang membawakan jingle pilkadanya. Juga kemarin kita bikin satu lomba konten pemilu, dan kebetulan pemenangnya adalah Bang Sulian nih. Ya, pemenangnya Bang Sulian kemarin, juara 1 ya, Bang? Ya, juara 1. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lain juga yang melibatkan para konten kreator. Bahkan di pilkada tadi kita bikin konten-konten bekerja sama dengan Dewan Kesenian Daerah. Memang yang kami maksudnya adalah memanfaatkan keuangan itu agar belanjanya lebih bisa dinikmati oleh masyarakat lokal, sebenarnya itu. Apalagi di pilkada kemarin itu kan kita menggunakan APBD itu. Anggaran pendapatan belanja daerah untuk menyelenggarakan pilkada. Jadi keuangan kami itu bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Makanya tentunya ada kewajiban moral bagi kami untuk memanfaatkan keuangan tersebut agar dibelanjakan juga di lokal daerah, sehingga perputaran keuangan kita itu bisa
bermanfaat untuk lokal daerah kita, seperti itu sebenarnya dominannya. Jadi makanya untuk pengadaan barang dan jasa kemarin, untuk bahkan belanja-belanja lainnya itu kami lebih dominan memanfaatkan talenta-talenta yang ada di lokal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, potensi-potensi yang ada lokal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kita mungkin geser sedikit ke tema berkaitan dengan era digital. Memang mungkin kita digitalnya ini tidak sampai terlalu luas. Kita lebih ke kreasi-kreasi konten dan lain sebagainya. Kita lebih dominan ke bagaimana persepsi masyarakat atau penerimaan masyarakat terhadap dunia digital, khususnya dunia maya. Dan saudara-saudara ini sudah menjadi pawangnya nih. Pawangnya. Mewakili dari mungkin masyarakat yang sudah terpapar dunia digital gitu ya. Jadi ada sih satu pertanyaan bagi kami. Kami ini kan lembaga pemerintahan yang brandnya itu cuma laku 5 tahun sekali. Oh iya. Lembaga pemerintahan yang brandnya ini lakunya cuma 5 tahun sekali, maksudnya laku secara kreator konten. Ketika kami memanfaatkan fungsi kami sebagai humas, tentunya ada istilah-istilah pembuatan konten, ada istilah posting ini itu apa saganya di media sosial, dan ini tentunya terkadang perlu nama sih sebenarnya. Kalau kayak Kominfo kan mungkin ini berlanjut setiap tahun itu kayaknya masih dikenal masyarakat. Tapi kalau KPU, ini kayaknya lebih dikenal hanya 5 tahun sekali. Sehingga secara brand itu kami agak sedikit pesimis gitulah. Nah, ketika bikin konten-konten dan sebagainya, ini kami terkadang ada rasa minder lah begitulah. Minder karena masyarakat itu taunya pemilu hanya 5 tahun sekali. Sementara KPU bikin konten tema-temanya biasanya sempit. Kan kalau tidak mencoblos data pemilih kan hanya begitu, dan masyarakat merasa ini bukan kebutuhan kami saat ini gitu. Kecuali mendekati pemilu baru mereka merasa membutuhkan KPU seperti itu. Ini kira-kira dari kawan-kawan konten kreator nih kira-kira ada saran pendapat enggak? Gimana sih sebetulnya KPU itu kalau hanya mau bikin konten itu yang bisa diterima masyarakat, istilahnya tuh manfaatnya nyampe. Pengennya sih FPP, pengennya sih FPP, tapi agak jadi tantangan berat sih bagi kami. Tapi sama sih semua KPU kayaknya kayak gitu, kecuali KPU di tingkat pusat mungkin yang karena ini kan jangkauannya luas. Kalau kita di KPU di tingkat kabupaten memang agak berat gitu. Gimana nih mungkin dari Mas Ulian nih kayaknya nih ya, kreator konten nih. Untuk video ya supaya menembus FYP atau trending ataupun di rekomendasi YouTube, itu biasa setiap sosial media itu macam-macam caranya. Kita mulai dari TikTok dulu. TikTok itu biasanya bentuknya yang lebih dekat dengan masyarakat, bentuknya potret. Potret, terus isinya tuh to the point, gampang, singkat, padat, dan jelas. Jadi kalau untuk Instagram itu lebih kepada tampilan yang sinematik, yang bagus dilihat. Itu agak ada sedikit perbedaan. TikTok lebih yang candid, yang kejadian-kejadian yang mungkin tidak disadari oleh teman-temannya direkam. Nah, tapi kalau ke Instagram itu yang lebih sinematik lagi, lebih prepare. Nah, kalau di YouTube, nah ini YouTube ini menarik juga nih untuk dibahas. Nah, itu beda lagi dengan cara TikTok dan Instagram algoritmanya bekerja. Biasanya kalau di YouTube itu di awal-awal itu sangat berpengaruh ketika orang tua di awal. Ini bisa dikaitkan dengan politik nih Pak Mahfuz atau dengan konten KPU juga. Ini kayaknya bisa dikaitkan. Misal KPU membuat konten yang di awalnya itu mencari perhatian masyarakat dulu, cari perhatian penonton di detik-detik awal yang hook, jadi dapat perhatian masyarakat dulu di awal. Satu, kedua dengan bahasa-bahasanya yang ringan, yang mudah dipahami oleh orang. Nah, baru tuh selanjutnya masuk ke isi apa yang ingin disampaikan. Ketika orang sudah memperhatikan, orang sudah nyaman dengan nonton, sampaikan apa yang ingin disampaikan oleh
KPO. Kemudian yang keempat, buatlah informasi yang ini sudah bagus ya, KPO memberikan informasi-informasi. Buat informasi yang memang bujur. Misal tanggal 14 Februari itu pemilihan. Nah, itu sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat jadinya. Jadi dengan empat tadi masyarakat nontonnya tertarik, ya kan? Kedua dengan bahasa yang ringan, yang santai. Ketiga bisa dimasukkan isi yang disampaikan. Keempat mendapatkan perhatian masyarakat sehingga KPO mendapatkan penonton-penonton yang setia. Nah, ketika ada rekomendasi di HP orang subscriber, di HP subscriber mereka akan nonton lagi karena itu memang suka dengan konten-konten KPO. Di awal itu banyak yang nonton, ketika di 1 jam pertama banyak nonton, misalnya itu akan direkomendasikan oleh YouTube. Jadi bisa trending, bisa banyak yang tonton lah, mendapatkan jumlah tonton yang banyak. Juga di TikTok juga mungkin hampir sama seperti itu. Ketika di jam-jam awal itu banyak yang nonton, banyak yang interaksi. Satu lagi ya, bikin konten yang bisa mengajak audiens, mengajak penonton itu berkomentar. Sehingga itu memacu juga untuk FYP di TikTok dan bisa tersebar dari rekomendasi oleh YouTube untuk di YouTube. Begitu kira-kira Pak. Sangat teknis nih jawabannya. Sangat teknis ya. Jadi nggak cukup sebenarnya kalau bahas urusan teknis ini harus Banyak, belajar. Iya masih panjang. Harus belajar satu momen satu kesempatan penuh nih sama Mas Dian nih, harusnya nih belajar nih. Ya memang secara teknis ini sebenarnya beberapa sudah kami coba sebenarnya sih. Sudah kami coba dan itu media sosial kami yang aktif itu kan ada TikTok. Di TikTok baru saja sih, baru beberapa waktu yang lalu saja sih yang kami tingkatkan. Cuman yang mungkin sudah dominan sejak awal itu YouTube, Instagram, kemudian rame-rame pilkada kemarin itu Facebook. Baru akhir-akhir ini kami mulai merambah ke TikTok juga. Walaupun ini akunnya sudah lama sih kami bikin. Cuma untuk konsentrasi di situ baru ini saja. Dan terakhir kami bikin saluran WhatsApp. Dan ini secara akun itu kami upayakan agar seluruhnya itu dalam satu dalam satu kendali seperti itu, sehingga ketika cross posting itu kan otomatis begitu. Kemudian alamat-alamatnya dan sebagainya, link-link dan sebagainya itu satu akun yang kami kendalikan dari satu pusat seperti itu supaya terpusat. Ya menarik sih sebenarnya kalau berkaitan dengan kita bikin format konten atau bentuk konten yang seperti disampaikan oleh Bang Sulian tadi. Itu kita harus bikin hook di awal, kemudian stylenya ini apakah sinematik begitu kan, ataukah mungkin sejenis vlog dan lain sebagainya. Ini mungkin sesuatu yang menarik bagi masyarakat, bagi netizen seperti itu untuk menonton. Dan ini sebenarnya sudah kami coba lakukan juga sih. Cuman tinggal lagi mungkin ke depannya kami perlu banyak belajar juga daripada konten kreator agar bikin konten itu yang orang suka nontonnya gitu kan. Bukan karena kalau ketika kami menyampaikan informasi terkadang tapi kemasannya nggak menarik, terkadang orang aja skip aja scroll aja langsung begitu. Makanya kemarin itu kami bikin rapat, satu kegiatan rapat kemarin hanya membahas berkaitan dengan optimasi kehumasan. Dan ini konten-konten kami sudah mulai diarahkan kalau netizen itu melihat beberapa konten terakhir kami itu mungkin agak berbeda dari konten yang dulu-dulu. Kalau konten yang dulu-dulu mungkin kami lebih, contoh video ya. Kalau video itu biasanya cuma latarnya musik saja. Kemudian video-video agak sinematik dikit mungkin ya, dari tahun diedit mungkin seperti itu. Untuk yang kedepannya sudah kami ubah. Persis seperti yang disampaikan oleh Mas Sulian tadi, harus ada hooknya, harus ada penyampaian informatif seperti itu di dalamnya. Jadi memang kami rubah bentuk konten itu agar informasi-informasi yang sifatnya naratif itu harus ada di setiap konten, itu sudah diarahkan. Nah ini berkaitan narasi ini sebenarnya yang lebih piawai memainkan ini di Mas J ini. Ini MC Andalan Kabupaten Sulawesi Selatan. Jadi gimana menanggapi yang dari Sulian atau ada? Ini
Kami itu jujur, kami ini sebenarnya orang KPU itu banyak orang yang di belakang meja lah. Orang yang banyak di belakang meja. Jadi ketika mereka itu disuruh untuk berkomunikasi di publik, secara publik, agak gagu. Agak gagu. Mungkin ada beberapa yang potensial. Nah, beberapa, tapi ya tugas dan fungsi mereka bukan itu. Bukan itu. Jadi mereka itu lebih orang-orang yang sifatnya administratif. Oh ya, di belakang meja lah, dalam kesimpulannya itu. Ini kalau belajar secara singkat ke Dimas Jaya ini kira-kira menciptakan satu orang agar mereka itu memiliki komunikasi publik yang bagus, khususnya di depan kamera lah, gitu. Khususnya di depan kamera ini, secara singkat belajarnya gimana, Pak? Oh, kalau memang untuk orang yang belum pernah ya, memang pas saya kemarin awal-awal di radio itu lebih, kemarin kan sempat di radio tahun 2025-2026 itu kan, memang awal-awalnya nggak pede gitu, dari pertama ngomong terus kita berstatement dan hal-hal yang lain. Nah, kita diajarin untuk lebih banyak membaca. Itu yang pertama dulu, karena kalau banyak membaca, literasi kita tentang pemeliharaan kata itu lumayan banyak. Setelah itu kita beranikan diri untuk menguasai apa yang ingin kita bicarakan terlebih dahulu. Jadi misalkan kemasannya adalah podcast seperti ini, jadi apa bahan-bahan itu mereka mungkin setengah jam atau 1 jam itu sudah siap, harus ready gitu. Nah, itu mengurangi dampak saat kita ingin membawakan sesuatu tuh agak grogi. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan memang orangnya sudah cakep nih di kamera, maksudnya sudah sering nongol di kamera, sudah secara komunikasinya udah oke, mungkin tinggal mengarahkan untuk materi-materi apa yang pengen disampaikan, yang bisa lebih menarik, yang mungkin bisa lebih mengundang orang banyak dengan statement-statement yang disukai orang, tapi tetap memberikan informasi-informasi yang sesuai dengan tema yang ingin disampaikan. Seperti itu sih kalau ulun. Kalau agar orang lain itu ketika pandangan pertamanya langsung tertarik nih, orang lain bisa tertarik secara di awal pandangan pertama itu biasanya ada cara tersendiri nggak? Kalau sifatnya adalah ketertarikan saat pandangan pertama, mungkin talentnya memang harus good looking dulu. Ya, itu sih kalau berat ini. Ya, kalau untuk pertanyaannya seperti itu. Jadi karena kalau kita lihat di beberapa e-commerce yang menerapkan live konten gitu, misalkan kayak TikTok, Shopee dan sebagainya, mereka memang cari orang-orang yang punya karakter pertama dulu, yang menarik lah, intinya punya karakter itu menarik, disukain orang atau cara ngomongnya itu unik, sama memang dia memberikan ketertarikan tuh dengan tampilan. Jadi misalkan ada live barang-barang murah kayak handphone gitu kan atau sebagainya, tuh biasanya hostnya cewek. Ya, ngobrolnya jadi, belum ngomong orang udah gitu. Betul. Jadi orang tuh agak langsung menarik perhatian dalam hal secara menarik mata ya. Ya itulah dari tampilannya. Oke, ya udahlah aku stay dulu sebentar, 1 atau 2 menit gitu ya, memperhatikan mbaknya ngomong gitu ya. Ternyata yang dijual cocok nih, gitu, keperluannya dia juga gitu kan, kayak handphone yang dijual, ternyata aku perlu juga nih untuk upgrade handphone, akhirnya dibelilah sama dia gitu. Ya. Bahkan yang nggak mau beli jadi beli juga. Akhirnya. Nah, selanjutnya mungkin bisa dipancing dengan gimmick-gimmick, Pak. Gimmick-gimmick kecil, misalkan pas kita melakukan live, nanti 10 orang live pertama yang berhasil menjawab pertanyaan, kami kasih misalkan ember atau apa yang barang yang misalkan murah tapi buat mereka seneng gitu untuk ikut di live itu. Jadi mereka pertanyaannya pun seputar yang ringan-ringan aja gitu ya, misalkan siapa yang ini dan sebagainya gitu, untuk memancing mereka untuk tetap stay pada saat kita melakukan live ataupun kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Kalau begini boleh nggak Dimas ya? Jadi kalau kita mau bikin konten kan, nah terus kita bikin beberapa capture. Tahap pertama bikin pertanyaan, tahukah Anda di manakah kantor KPU, ya kan? Nah jadi penonton tuh pengen tahu nih. Jadi terus yang kedua itu bikin uraian dikit. Yang ketiga kasih contoh. Nah terus yang keempat baru kita kasih jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi orang tuh nonton dengan mengikuti alur gitu. Ya, memang itu tadi secara teknis tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sulian. Makanya tadi saya mau mempertajam itu. Nah, mempertajam itu secara teknis ini gitu kan. Cuman ketika saya menggunakan contohlah saya sendiri yang di depan kamera, ternyata nggak bakal efektif.
Kenapa? Karena tadi makanya tadi kan si ahli komunikasinya nih teknisnya Mas Sulian tadi saya pertajam dengan orang yang ahli berkomunikasi gitu kan. Oke. Di Mas J. Ternyata kalau ini dikolaborasikan pendapatnya Mas Sulian kemudian pendapatnya di Mas J, ini kayaknya sih memang masuk akal sih. Oh, ini di otak saya langsung kebayang nih. Oh, nanti guys, saya bikin konten begini loh. Ini siap-siap nih Firda ini. Firda ini sudah saya di otak ini. Oh, ini bakal nih staff saya di kantor ini bakal digunakan ini loh. Ini apa hasil dari yang disampaikan oleh Mas Sulian sama Dimas Jaya gitu loh. Nah, iya, kalau saya sendiri yang tampil di depan, mukanya udah jelek, udah tua gini. Gak asik juga, kecuali saya mempertaruhkan apa namanya? Kualitas, Pak. Wah, enggak, harga diri sebenarnya. Bikin gimmick yang agak lucu itu enggak mungkin juga sih kayaknya. Iya, jujur ini buat masuk akal sih sebenarnya. Saya langsung terbayang ini, oh ya ada kesalahan kami bikin konten kemarin gara-gara ini. Kemudian ke depannya kalau hanya mau dapat hook seperti yang disampaikan oleh Mas Sulian tadi, kemudian runut ke isi, ke inti apa sebagainya kan hingga tujuan apa yang kita ingin sampaikan itu nyampe, itu kan di awal itu kayaknya sudah terjawab sih sebenarnya. Dikolaborasikan dengan strategi-strategi yang sebenarnya rahasia sih sebenarnya bagi seorang MC nih, bagi seorang konten kreator deh. Ya itu masuk akal sih sebenarnya. Oke, terima kasih nih loh. Rahasia nih sebenarnya nih. Kalau ini di live sebenarnya sayang nih. Tapi nggak apa-apa, pengetahuan kita share. Ya untuk sharing ya Pak ya. Untuk sharing. Beberapa. Oke, kalaunya kita kaitkan nih dengan ini kan kalaunya tadi itu untuk konten secara kami ya, kalaunya kami memproduksi konten gitu, termasuk juga bikin foto, video dan sebagainya. Kayaknya ini kalau diterusin lagi sih kayaknya jadi konten kreator semua nih saya sebenarnya. Makin seru nih. Makin seru. Cuma karena berhubung waktu kita agaknya terbatas nih, jadi ya mungkin agak pindah dikit ya. Boleh. Pindah dikit. Nah, berkaitan dengan mungkin yang lebih dominannya di kampanye lah seperti itu. Itu kan kalaunya para peserta pemilu itu kan pasti mereka tuh mengkampanyekan diri ya sama juga seperti kami mengkampanyekan program. Ketika kami mengkampanyekan program mungkin kami bisa mengeluarkan budget sekian mungkin ya, tapi tidak selalu. Malah lebih banyak gratisnya itu kami bikin konten. Maksudnya tidak menggunakan jasa orang lain gitu, meskipun dari talent sampai editing. Nah, kalaunya orang istilahnya tuh apa peserta pemilu. Kalau peserta pemilu itu kan ya mau nggak mau mereka harus modal sendiri. Apakah mereka berpotensi sebagai konten kreator atau tidak? Ketika mereka tidak punya kapasitas sebagai kreator konten yang bagus, maka otomatis mereka harus menyewa atau menggunakan jasa orang lain. Nah, ini tentunya bro ini tentunya udah ngerasain nih. Udah pastilah ada tawaran-tawaran kan jadi peserta pemilu, karena jujur enggak cuman yang mungkin bro ini bukan penyelenggara pemilu ya kan. Kami sendiri pun yang punya penyelenggara pemilu yang kebetulan beliau ada konten kreator juga dapat tawaran dari peserta pemilu. Maka tawarannya cukup lumayan gede juga sih. Menggiurkan. Ini bagi kawan-kawan jadi sebagai konten kreator itu ada nggak rasa ketakutan, kekhawatiran atau lain sebagainya, itu gimana gitu? Sebenarnya kalau kita mindsetnya adalah pekerja seni profesional dalam konten kreator, sebenarnya itu ya sah-sah aja sih Pak. Kalau menurut saya secara pribadi ya, karena kan kita bekerja memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien lah. Intinya kan seperti itu. Seperti saya misalkan nge-MC, dikasih draft seperti ini, acaranya seperti ini, ya kita kerjakan sebagaimana yang pastinya. Setelah selesai, ya udah kita seperti profesional, kita dikasih bayaran, sudah selesai gitu kan untuk acaranya. Sama seperti mungkin kita menjadi salah satu konten kreator ini kan dalam tanda kutip di salah satu peserta dalam pemilihan umum gitu ya. Ya kita mungkin bekerja secara profesional, apa yang diperlukan oleh si orang yang meng-hire kita sebagai konten kreator tersebut ya kita maksimalkan gitu. Misalkan kita buat video atau misalkan kita mendampingi beliau dalam kegiatan-kegiatan. Nah, terlepas dari nanti berapa hari atau berapa bulan kita kontrak
dari dia, kita bukan istilahnya itu tetap menjadi seorang pekerja profesional. Terlepas dari hasil apa yang beliau terima nanti, mungkin seperti itu. Ya ini sih yang saya senang dari jawaban dari Libas ini saya senang banget gitu loh. Senangnya gini, karena saya kan divisinya Sosdikli Parmas. Saya memegang salah satu tahapan pemilu, yaitu kampanye. Jadi tahapan kampanye itu saya yang pegang kemarin tuh. Ada sih sedikit kekhawatiran di saya pribadi. Ini khawatirnya gimana nih kalau ada benturan-benturan nih. Khususnya di media-media sosial kan, saya lihat itu kan beberapa peserta itu, beberapa sih banyak itu. Ya. Hampir seluruh peserta itu menggunakan jasa Konten kreator. Betul. Khawatir nanti ini malah justru menjadi atau bergeser menjadi persaingan secara personal, Secara pribadi. Kalau profesional tadi, nah ini yang saya senang. Itu terbukti kita di tahun 2024, baik itu pemilu atau pilkada, Betul. tidak ada terlihat, memang ada riak-riak, cuman tidak terlihat. Itu wajar lah mungkin ya Pak ya. Secara Personal, ini betul. makanya saya senang. Ya, syukurlah, mudah-mudahan ini bertahan terus. Cuman agak sedikit risih, saya itu terkadang melihat namanya juga disewa ya kan, namanya disewa, otomatis dia akan menyampaikan satu konten atau membuat berbagai konten yang tentunya sifatnya parsial. Artinya hanya mengutamakan atau mendorong, mempromosikan dan mengkampanyekan pemikiran-pemikiran dari pihak tertentu ya kan. Dan ini mungkinlah kalau positif, kalau sudah mulai bergeser ke menyerang pihak lain, itu mungkin akan memicu satu problem di masyarakat seperti itu. Ini Mas Sul ini sebenarnya orang Kominfo nih. Saya pengen tahu nih bagaimana cara Kominfo itu bikin konten-konten yang edukatif, sifatnya itu diterima oleh seluruh unsur masyarakat, seluruh pihak, siapapun itu. Mungkin kami perlu banyak belajar nih dari Mas Sul ini. Kira-kira konten-konten yang edukatif tapi lebih lebih disukai atau diterima oleh masyarakat itu idealnya itu seperti apa? Sebenarnya pura-pura belajar apa aneh? Enggak juga sih, emang belajar beneran. Kalau menurut Ulun lah di pemerintahan, khususnya di Kominfo, itu menjaga netralitas dulu. Ya. Menjaga netralitas, tidak memihak kepada salah satu paslon, tidak menjatuhkan salah satu paslon. Jadi ya netralitas, netral, dan lebih kepada menyampaikan dari kegiatan-kegiatan KPU mungkin, atau penjadwalan. Jadi lebih kepada penyelenggara nih, bisa kolaborasi dengan KPU untuk menyampaikan kapan pemilihan, terus bagaimana cara memilih. Kalau Kominfo seperti itu. Nah, tapi kalau menurut pribadi, ketika membuat konten ini untuk tentang politik atau tentang demokrasi, kita membuat apakah itu dibayar ataupun dari hati nurani sendiri, ketika membuat konten itu jadi ada rasa jiwa sosial kita timbul. Nah, kita dengan membuat konten tentang politik, tentang demokrasi, kita menjadi merasa ikut andil dalam menghidupkan demokrasi di Indonesia gitu. Tetapi mungkin ada risiko-risikonya. Risikonya adalah ketika kita harus hati-hati dalam menyampaikan informasi, dalam membuat narasi. Jangan sampai kita terpeleset atau menyajikan informasi yang salah. Itu harus hati-hati. Jadi harus teliti, harus hati-hati. Jangan sampai menyinggung berbagai pihak. Nah, ini sebenarnya salah satu kendala dari kami ya, berkaitan dengan yang disampaikan oleh Mas Suli tadi, berkeadilan ya kan, netralitas dan sebagainya. Bahkan kami terkadang bikin durasi-durasi pun terkadang itu diperhatikan betul. Memberikan kesempatan informasi terhadap satu pihak. Kemarin itu kami mau bikin satu produk konten gitu loh, yang mengkampanyekan seluruh peserta. Ini pengalaman sih, dan ternyata gagal. Ya, sama seperti disampaikan oleh Mas Suli tadi, kekhawatirannya adalah kami tidak bisa berlaku adil sehingga bisa dinilai netral. Kan kalau detiknya aja kurang, mungkin nanti akan jadi persepsi yang terbentuk, mungkin nanti ini KPU udah memberikan kesempatan yang lebih kepada si calon tertentu. Padahal sebenarnya pengen banget loh, karena jujur masyarakat itu
belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang seluruh calon. Katakanlah, misal kita kan kemarin itu kan pemilihan anggota legislatif. Pemilihan anggota legislatif itu berapa banyak tuh yang calon? Satu parpol itu ada yang sampai 11 orang kan. Kali 14 parpol berapa? Banyak banget. Sementara masyarakat hanya mengenal mungkin hanya beberapa. Makanya kemarin itu kami kepengen memberikan satu informasi yang utuh dan lengkap kepada masyarakat bahwa calon-calon peserta pemilu kemarin adalah ini orangnya, gitu lah. Tidak hanya menyampaikan secara gambar ataupun visi misi dan sebagainya, tapi kami juga kemarin sempat tercetus ide mau bikin konten mempromosikan sih sebenarnya, memperkenalkan calon-calon yang maju di pemilu legislatif Kabupaten Lusungan Selatan kemarin di 2024. Namun gagal. Itu tadi kendalanya disampaikan oleh Mas Suli tadi. Kita khawatir tidak adil sehingga persepsi orang menjadi beranggapan tidak netral seperti itu. Oke, kalau Mas Suli sendiri nih, pendapat Mas Suli nih, kalau secara orang muda lah gitu, anak muda, itu tipikal konten itu yang paling enak di mata itu gimana? Enak di mata, bukan enak di mata sih. Enak gimana ya? Iya, lebih dinikmati lah. Dinikmati. Orang enjoy ngeliat. Lebih enjoy ngeliat kan. Intinya gini loh, ketika mereka buka HP itu nggak langsung tertarik. langsung tertarik. Setidaknya ya ketahan dulu lah sekitar beberapa detik kan ya, gitu loh. Kira-kira gimana nih? Ini anak muda loh, karena jujur untuk yang pemilu kita 2024 itu hampir 60% itu Gen Z. Artinya usia-usianya kayak Sulin ya kan. Sementara saya orang milenial. Jadi memahami cara berpikirnya Gen Z itu terkadang saya agak perlu juga sih belajar ke Gen Z gitu loh. Apa sih yang ada di otak mereka, apa sih yang mereka senangi gitu kan, yang mereka nikmati, sehingga ketika scrollingnya HP itu ada konten KPU ya setidaknya 5 detik 10 detik ya stop dulu lah kan ya. Gitu lah. Gimana kira-kira Mas Rey? Kalau pernah membuka data nih, analisis di TikTok, di YouTube, itu beda-beda tuh usia. Kita kan bisa dicek, ini usia berapa menonton video kita. Nah, kalau di TikTok itu biasanya umur 30-an ke bawah yang nonton. Kalau konten-konten yang komedi, yang lucu. Nah, kalau di YouTube ada juga tuh penonton usia rata-rata 17 sampai 35. Itu biasanya konten horor segala macam. Nah, jadi ada segmen-segmennya. Tapi kan ada masalah, kita hendak ngolah konten kayak apa, hiburan, atau tentang politik, atau edukasi. Asal kita kemas dengan baik, dengan rapi, ada informasi isi di dalam, itu akan menemukan penonton-penonton yang setia. Nah, misal, KPU mengolah video tentang politik. Cuma disisipkan sedikit awal-awal tadi supaya menarik. Pada akhirnya orang tuh memfollow, orang subscribe, itu bagus penonton yang setia. Lebih baik kita punya video, 10 video yang ditonton 20.000 semuanya, 5 video 20.000. Jadi 100 tayangan kan? Maksud tayangannya nih, satu video dapat 20.000, 5 video berarti 100, daripada kita mengejar tren misalnya konten yang bagusnya kayak apa nih, lagi tren nih, diulah kayak itu satu dapat 100.000, sisanya sedikit. Nah, akhirnya itu channelnya tuh kada berkembang. Tapi kalau konsisten dengan videonya dijaga, videonya banyak yang penonton, lumayan aja nih, kada banyak benar, tapi rata-rata videonya banyak aja yang nonton, itu akan lebih berkembang daripada mengikuti yang tren. Jadi salut juga nih bukan KPO, walaupun sudah lawas nih pemilihan tonton kan, tapi masih aja mau olah konten-konten. Itu salah satu konsistensi. Kalau konsisten, orang akan tahu nih, oh bakal ada pelang nih, postingan pelang nih di KPO, orang bakal datang pelang ke itu, orang bakal melihat pulang. Jadi lebih baik kita dapat kada banyak subscriber, kada banyak follower, tapi itu setia. Daripada banyak subscriber, ini subscribe warah, nonton kada. Nah, itu yang lebih baik tuh. Jadi konten kayak apa asal dikemas dengan baik, insya Allah akan mendapatkan penonton yang setia. Oke, iya. Agak merinding juga sih dengar sampai ratusan ribu, karena kalau standarnya orang-orang KPU media sosialnya KPU di tingkat kabupaten kota nyari 1.000 aja sulit. Apalagi ratusan ribu gitu.
Tapi ya ada benarnya. Alhamdulillah untuk sementara sih kami secara media sosial kami upayakan konsisten. Itu catatan yang mungkin Tantangannya kita ya Pak ya. ya sudah Tantangannya sudah diamini juga nih sama ahlinya kreator konten nih. Ya kami upayakan lah gitulah konsisten. Makanya untuk 2026 itu beberapa hari yang lalu Kak saya sudah diskusi sih sama Kasubag. Ini loh kita untuk 2026 target konten minimum sekian. Itu udah direncanakan dari hari ini. Jadi 2026 itu tinggal syutingnya aja lagi. Nah, walaupun tidak ada budgeting untuk itu. Artinya kami mandiri. Padahal pengennya sih mau undang konten kreator sebenarnya sih. Tapi belum ada budget nih. Ya selain memanfaatkan uang negara, uang daerah untuk talenta lokal, pengennya sih seperti itu. Tapi ya untuk sementara belum bisa. Konsistensi tadi kami upayakan betul agar tetap eksis lah setidaknya meskipun skalanya ini tidak terlalu masif, tapi yang penting tetap hidup seperti yang disampaikan oleh Mas Suli tadi. Tadi ini loh, kami agak minder dengar ratusan ribu karena nyari 1.000 aja agak sulit. Tapi alhamdulillah kami untuk media sosial kami untuk mencapai 1.000 atau 5.000 tuh alhamdulillah masih bisa lah stabil, artinya tidak terlalu turun naik. Artinya seperti yang disampaikan Mas Suri tadi bahwa penonton setianya ada, dan alhamdulillah kayaknya sih seperti yang disampaikan Mas Suri tadi penonton setia kami sebenarnya juga ada gitu. Itu lebih bagus. Alhamdulillah ada, tinggal lagi nanti mungkin hooknya itu di 2029 nanti dapatnya itu di 2029 nanti ledakannya. Oke, yang penting saat ini kami bisa bertahan dulu. Ya, satu sih sebenarnya yang kepengen kami perlu jelajah di masa akan datang. Artinya kami perlu harus banyak menempa pengetahuan atau pengalaman ataupun pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Dimas Jaya tadi, bahwa untuk menjadi seorang content creator itu harus punya banyak wawasan, harus punya banyak pengetahuan agar ketika dia menyampaikan tidak gagu seperti itu kan. Sudah ada PD-nya Pak. Sudah ada rasa PD karena dia sudah menguasai wilayah itu. Namun kita untuk masa depan tentu kami agak sedikit perlu pembelajaran juga sih dari berbagai pihak. Ini kalau pemilu 2029 tentunya kita kayaknya sepakat yakin pasti dunia maya, media sosial, digitalisasi apa sebagainya ini pasti berkembang pesat, bukan berkembang pesat ya, tapi akan semakin digunakan atau dimanfaatkan oleh seluruh pihak seperti itu kan, baik itu peserta pemilu, baik itu penyelenggara pemilu atau pihak-pihak yang mendukung atau ikut berpartisipasi di dalam pemilu itu, bahkan masyarakat sendiri nantinya kemungkinan akan lebih lebih banyak mendapatkan informasi, edukasi dan sebagainya justru lewat media sosial akan datang. Ini sebenarnya sih kalau menurut saudara-saudara lah gitu, bro ini kira-kira idealnya kami sebagai KPU ataupun konten kreator ataupun terserah lah itu menurut pandangan saudara-saudara itu, kira-kira harusnya yang ideal bagaimana nih pemilu 2029 di masa di era digital? Mungkin dari Dimas Jaya dulu nih, agak sedikit tua. Tua dikit tapi. Oke, jadi kalau untuk era digital sekarang ya, dilihat dari 2024 kemarin, memang sangat banyak dimanfaatkan oleh peserta lah untuk mempublikasikan program dan hal lain. Tentu kan nanti di tahun berikutnya, di era 2029, pasti mungkin hampir 2-3 kali lipat lah peluang untuk mereka merambah ke dunia digital, baik secara program-program maupun hal-hal yang lain yang tentunya menjadi kepentingan mereka untuk ikut dalam kontestasi politik tersebut. Menurut saya lebih kepada kita membuka jalan atau memberikan tanggapan positif. Dengan adanya era digital, kita semakin mudah untuk bisa menerima berita-berita yang tentunya memberikan kesempatan kita mengetahui figur-figur apa yang mungkin cocok dengan kita, seperti itu, yang pengen kita pilih, yang mungkin sesuai programnya dari kita gitu kan. Kita bisa ketahui dari macam-macam platform digital yang sudah tersebar, dengan catatan kita harus benar-benar verifikasi atau tahu bahwa konten-konten tersebut berasal dari sumber yang terpercaya.
Karena kan kita harus perlu menyaring berita-berita yang datang nih dari segala penjuru, dari media sosial yang kita lihat. Terkadang banyak orang yang mungkin pengen menjadi nomor satu menyebarkan, tapi tidak tahu asal muasal dari penyebaran berita tersebut. Lebih cenderung seperti itu. Maka menurut saya di era digital yang mungkin semakin terus berkembang, banyak berita-berita yang harusnya kita telaah terlebih dahulu, kita cek dari sumber terpercaya, apakah ini benar-benar bisa untuk kita sebarluaskan atau bisa jadi kita keep dulu, kita cek kebenarannya. Nah, baru nantinya seandainya memang valid, boleh kita sebarluaskan. Seperti itu sih sebenarnya. Karena kan rata-rata masyarakat itu memang, contoh ya, secara pribadi orang kalau tahu jagoannya ini, wah adalah sebar langsung gitu, tanpa harus memfilter apakah ini benar atau enggak. Nah itu nanti bisa jadi bola liar lah dalam kontestasi politik. Seperti itu sih menurut saya. Jadi kita yang di era digital ini harus pinter-pinter memfilter segala sesuatu yang masuk ke ranah kita. Gitu. Oke, berkaitan dengan sumber yang terpercaya tadi berarti kesimpulannya adalah kami sebagai KPU harus lebih membuka diri. Betul, berperan sebagai orang yang mungkin memberikan informasi pertama tentang kebenaran, tentang hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan mereka harus tahunya dari KPU gitu kan. Harus lebih membuka diri, artinya harus bikin program-program yang disebarkan melalui dunia maya seperti itu. Ya, itu nanti tim Pian lah gitu bisa membuat sedemikian rupa semenarik mungkin seperti yang dikatakan oleh Mas Sulian tadi, bagaimana mengemasnya untuk nantinya sudah siap di era tahun 2029 dengan program-program yang memang memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana mereka memilih, bagaimana mereka bisa tahu gitu ya siapa-siapa calon yang mungkin ingin mereka pilih gitu. Iya, membuka diri ini memang sepakat sih sebenarnya, dan ini sudah mulai kami lakukan sebenarnya dari 2024, mencoba membuka diri. Cuman keterbatasan kami itu selain memproduksi informasi, kami juga bekerja di banyak hal ya kan, untuk menyelenggarakan kampanye itu tidak hanya sekedar membuat jadwal, tidak hanya itu, tapi juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Apalagi nanti kami dibebani dengan logistik pemilu dan sebagainya. Terkadang jadi SDM kami ini lebih terkuras di penyelenggaraan teknis itu, sehingga untuk bikin informasi-informasi itu terkadang agak sedikit terbatas lah kesempatan dan waktunya. Bahkan juga terkadang budgetingnya nggak ada. Budgetingnya nggak ada. Tapi tentunya ini jadi catatan tersendiri bagi kami dan sangat penting yang disampaikan di Mas Jaya tadi, bahwa 2029 KPU harus siap membuka diri lebih optimal, lebih maksimal, karena masyarakat membutuhkan informasi dari sumber yang terpercaya. Betul, gitu. Jangan sampai nanti yang ramai itu hanya isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Betul. Ketika isu yang tidak bertanggung jawab itu menguasai medan dunia maya, maka masyarakat nanti tidak punya arah ya kan, seperti itu mungkin yang lebih tepatnya atau bahasanya seperti itu yang bisa saya simpulkan dari yang disampaikan oleh Dimas Jay. Namun dari keterbatasan itu saya sebenarnya pengen cari tahu nih, ini ke Mas Suli lagi nih larinya nih. Kira-kira bentuk kerjasama nih kan, katakanlah Mas Sulian dan Dimas Jaya ini kan orang-orang sinias HSS kan, satu organisasi para sinias yang ada di HSS. Di bentuk kerjasama mungkin yang bisa kita kolaborasikan seperti itu, mungkin kedepannya itu kayak gimana nih yang bisa mungkin proyeksi kedepannya nih? Kalau lihatlah di 2000, melihat masa depan nih. Ya, melihat masa depan. Dia dari masa lalu seperti yang Pak Mahfuz bilang di awal-awal, tahun sekian semakin berubah lagi sampai tahun tadi pun banyak perubahan ya kan. Bisa jadi 2029 makin berubah lagi. Lagi era digital ini sangat cepat ya penyebarannya, informasi-informasi itu sangat cepat tersebar. Oleh karena itu kita perlu juga menggunakan media itu untuk penyebaran informasi. Akan tetapi kita terbentur oleh pekerjaan yang banyak ya Pak ya. Ada tugas di kantor, terus harus mencari data-data di lapangan, ada lagi sosialisasi ke lapangan segala macam. Sementara kita juga harus masuk juga di dalam dunia maya, karena mungkin minat masyarakat banyak di dunia maya juga. Sementara di sisi lain kita harus menyelesaikan juga pekerjaan tugas kita kan. Nah, jadi menurut saya dunia maya itu memang perlu, tetapi jangan dianggap dunia maya itu sebagai tugas tambahan.
kita sudut pandang seperti itu dulu. Jadi ketika kita ada tugas di lapangan, bentuk aja tim kecil untuk bagian media. Bentuk bagian media, dia yang mungkin bisa belajar masalah tentang video, terus editing, ikut dia ke lapangan, syuting bagian yang penting-penting, poin-poinnya itu yang ingin ditonjolkan, itu yang ditonjol. Apalagi orang-orang KPO, ini orang yang paham juga. Walaupun ulun membuka jasa video, tetapi belum tentu juga ulun paham apa yang ingin ulun pengen sampaikan. Orang KPO mungkin lebih paham. Jadi mereka syuting bagian-bagian penting, itu yang diambil, itu digunakanlah dunia maya untuk penyebaran informasi tadi. Jadi dua dapat. Tugas di lapangan dapat, tugas di kantor dapat, di dunia maya pun bisa kita sampaikan. Jadi bentuk tim kecil saja. Jadi orang-orang yang di lapangan yang memang bertugas untuk sosialisasi, mereka bisa fokus. Sementara konten kreatornya ada dari KPU juga bisa bentuk itu. Jadi keduanya bisa dapat. Nah, jadi tidak harus, yuk semuanya bikin ini. Tidak harus ini, bisa di selain itu bisa di bagian ketika kegiatan-kegiatan itu bisa didokumentasikan untuk disebarluaskan juga. Apalagi penonton-penonton TikTok itu biasanya suka sesuatu yang memang benar-benar dilakukan. Ketika bercabur ke sungai, pakai cas kah? Yang bapak pakai, itu kan ditarik tuh Pak, ditarik tuh. Wah, KPU nih, effort benar nih, menyebarkan informasi, pakai cas ke pelosok-pelosok. Di In My Life ya. Nah, itu tuh menarik benar tuh. Jadi memang dasar turun bujur tuh di video itulah yang disebarluaskan. Jadi dapat keduanya tuh. Iya, ya agak sedikit ya mungkin secara teknis ya ini kalau kayak kami di KPU untuk 2024 kemarin itu tenaganya atau SDM-nya itu cuma 4 orang. 4 orang menghandle semua lah, itu bukan semua sih sebenarnya, untuk satu divisi Sosdikli, Parmas dan SDM itu cuman saya sendiri, kemudian Kasubag, kemudian 2 staf. Dan untuk yang hari ini alhamdulillah ada penambahan 1 orang lagi, jadi ada 5 orang. Nah ini untuk rekrutmen PPK, PPS, KPPS ini juga orangnya untuk menghandle kampanye, debat, apa segalanya kemarin itu kan bukan proyek sebenarnya, agenda besar itu kan. Ini juga yang menghandle itu kan. Jadi terkadang kami agak kesulitan ketika memanfaatkan momentum-momentum atau memposting momentum-momentum yang ada. Jadi kemarin itu sempat juga sih kami bikin satu inisiatif meminta ke seluruh jajaran di tingkat bawah, PPK dan BPS itu kan, bahkan Pantarlih juga. Pantarlih itu yang memutakhirkan data pemilih, yang mencoklit di lapangan kan biasanya itu. Kemudian juga sampai ke PPS juga kami minta agar mereka bikin konten. Namun kemarin mereka bikin konten pun kami tidak punya waktu untuk memposting. Tidak punya waktu untuk memposting. Itu ya loh yang kendala realnya di lapangan ketika sudah mendekati hari H. Tidak hanya mendekati hari H sih sebenarnya, tapi hampir setengah tahun, mungkin ya setengah tahun lah itu yang padat banget gitu tuh. Kalaunya ditarik lagi sebenarnya 1 tahun itu sudah mulai nggak tahu kepala, nggak tahu kaki lagi gitu. Itu salah satu kendala. Makanya kemarin itu kami sempat eksekusi juga sih satu kerjasama dengan pihak lain. Nah ini tadi yang saya sebutkan, bagaimana nih kedepannya seandainya kita ada kerjasama dengan Sinias HSS, kita bikin satu proyek ini untuk membombardir dunia maya dengan edukasi, dengan informasi-informasi, tapi itu diproduksi oleh misalnya talenta lokal kita HSS gitu loh. Itu yang kemungkinan mudah-mudahan di 2029 ya, kalau saya masih di sini pengennya sih seperti itu, sehingga kami tetap fokus dengan tugas dan fungsi wajib kami. Namun media sosial seperti yang diharapkan oleh Mas Dimas Jai tadi kan, agar media sosial ini dipenuhi juga oleh sumber-sumber terpercaya. Jadi seandainya kita ada kami bekerja sama dengan talenta-talenta sosial, talenta-talenta lokal yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik itu bikin konten lucu kayak konten drama kayak yang penting kan masyarakat itu tertarik untuk menonton, namun isinya edukasi, isinya informasi,
yang mudah-mudahan itu menjadi sumber terpercaya bagi masyarakat. Dan ini kepengen kita bombardir seperti itu, kepengen seperti itu. Bahkan saya sempat kepikiran sih mau bikin film lah, layar lebar kali. Iya, karena kita sendiri kan ini sama-sama orang seni sebenarnya. Saya sendiri juga orang seni juga sih sebenarnya. Pernah main di layar lebar begitu kan. Aktor Alhamdulillah layar lebar juga. Saya juga pernah juga. Musik juga saya juga ikut-ikutan juga dulu ya, tapi dulu sekarang sih saya udah nggak punya waktunya lagi. Sempat sih sampai kepikiran sampai bikin film layar lebar mungkin, walaupun ini tidak terlalu harus diprioritaskan banget juga. Kita lihat juga sih minat masyarakat apakah ini nanti bisa mendobrak, ada menjadi satu dobrakan. Karena jujur film itu kalau kita mengangkat status sosial kita, status jati diri kita, status wilayah kita, biasanya itu hegemoninya itu luar biasa di masyarakat. Yang nggak suka nonton film panjang biasanya jadi nonton ya kan. Katakanlah kita misalnya mengangkat satu tokoh misalnya yang khusus di Hulu Sungai Selatan, bisa untuk perjuangan misalnya kan Hasan Basri, itu biasanya Pak yang nonton pasti banyak lah. Nah mungkin kalau momentum pemilu pun seandainya kita bikin satu proyek juga, katakanlah film layar lebar walaupun tidak dikomersilkan, tidak perlu harus ditonton di bioskop, nggak apa-apa juga. Yang penting kan masyarakat ada satu konten yang mungkin membuat mereka merasa mendapatkan pengalaman baru seperti itu dan seru seperti itu. Namun isinya adalah kepemiluan. Sempat kepikiran seperti itu. Kira-kira untuk hal-hal yang seperti ini, kira-kira proyeksi ke depan nih di Sinias HSS kira-kira mungkin nggak kerjasama seperti itu? Tentu kami setiap kegiatan positif itu selalu mendukung. Contoh tadi kemarin ada yang minta bikin film tentang UMKM, kami dukung. Lagi tentang KPO, jika itu positif pasti kami dukung. Dan kita juga bisa sama-sama menggarap hal itu. Dari ide cerita mungkin, terus kita garap naskahnya sama-sama. Kita lihat nih biaya produksinya mungkin bisa untuk, dan itu merangkul orang-orang lokal juga, ekspresinya orang lokal, pemainnya orang lokal, terus yang tim produksinya orang lokal, itu sangat bagus. Pada intinya mereka juga mendapat penghasilan dari sana ya kan. Jadi itu positif, kami sangat mendukung itu. Apalagi melalui film, orang-orang menjadi tertarik. Ini menjadi daya tarik dan kita bisa, film itu dijadikan sebagai jembatan informasi. Antara KPU ingin menyampaikan informasi melalui film itu sehingga informasi dari KPU bisa sampai ke masyarakat. Ya, tidak hanya film sih sebenarnya, tapi banyak produk kemungkinan nanti yang bisa kita hasilkan ya kan dari hasil kerjasama itu. Tidak hanya film panjang, terkadang kita bisa bikin video-video pendek, bisa jadi mungkin dari hasil karya musik, macam-macam lah mungkin ya kan yang bisa kita produksi dari itu. Dan ulun rasa ini kayaknya positif sih sebenarnya kalau 2029 bisa diproyeksikan agar hal-hal yang seperti itu nanti bisa tercipta, kemudian itu menjadi supporting sistemnya KPU dalam melaksanakan fungsi kehumasannya. Oke, mudah-mudahan nanti kita punya agenda kerjasama nanti, karena jujur kami KPU tidak bisa bekerja sendiri. Kami perlu support dari luar, bagaimanapun bentuknya, apakah itu kerjasama secara tertulis maupun kerjasama secara moral. Namun ini sudah kami tingkatkan sejak tahun 2024 kemarin, dan mudah-mudahan 2029 kami bisa menjelajah lebih jauh, merangkul seluruh potensi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya, agar nanti kita berjalan bersama-sama membangun sebuah demokrasi yang positif, yang edukatif, yang memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, dan khususnya bagi masyarakat kita sendiri. Sebenarnya banyak sih yang ingin dibahas pada hari ini, tapi waktunya ini terlalu terbatas. Mudah-mudahan ini ada episode selanjutnya nih. Boleh. Kami siap untuk dipanggil. Oke, sebagai penutup mungkin Mas Jay mungkin ada closing statement. Statement pertama mungkin terima kasih kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah memberikan kepercayaan untuk kami bisa datang ke sini memberikan pendapat dan berdiskusi tentang keterlibatan konten kreator dalam kontestasi pemilu lah, istilahnya seperti itu. Dan kami berharap nanti hal-hal seperti ini mungkin bisa menjadi wadah tertentu lah untuk
kita semua sebagai konten kreator memberikan edukasi kepada masyarakat, membantu KPU juga untuk nantinya memberikan konten-konten yang edukatif dan bermanfaat terkait tentang kegiatan-kegiatan dari KPU. Saya harap nanti mungkin nggak hanya kami berdua, tapi yang lain juga nanti bisa memberikan konten-konten. Nah, tentunya dengan rekomendasi atau misalkan kerjasama dengan rekan-rekan dari KPU juga seperti itu. Oke, tentunya itu harapan kami juga. Mudah-mudahan kedepannya Sinias HSS juga berkembang lebih bagus, lebih terorganisir sehingga ketika kita bikin kerjasama lebih optimal ya kan. Mungkin bisa ditambahkan maksudnya ada closing statement. Terima kasih dulu kepada Pak Mahfuz dan juga teman-teman dari KPU yang sudah mengundang kami. Ini saya hadir sebagai wujud ikut andil dalam demokrasi Indonesia. Nah, menurut Ulun, pada akhirnya demokrasi itu bukan soal sistem, tapi tentang manusia yang ingin didengar dan dimengerti. Tugas kita sebenarnya mencari makna, bukan mencari gema. Bukan soal viral-viral segala macam, tapi kita berjalan dengan makna yang memang bisa kita berikan kepada masyarakat. Dan pada akhirnya, kejujuran itu walaupun kita tenang, akhirnya akan menemukan dan dipercaya oleh masyarakat. Oke, ya, tentu itu adalah visi dari KPU sendiri sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Soli tadi, bahwa makna yang kita cari, makna yang kita jalani, dan makna yang menjadi tujuan kita. Karena di KPU sendiri kami menarget bahwa partisipasi masyarakat di dalam pemilu adalah partisipasi yang bermakna, meaningful participatory. Dan inilah yang menjadi titik target utama kami dalam menyelenggarakan pemilu, dan ini juga yang tentunya akan kami proyeksikan nanti di kedepannya di tahun 2029, mudah-mudahan lebih baik lagi. Mungkin itu tadi akhir dari acara kita pada hari ini, akhir dari podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan kedepannya nanti akan ada diskusi selanjutnya. Akhirnya saya tutup dengan pemilih berdaulat, pemilu bermartabat, insya Allah Indonesia kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Berjuang yo ayo, berdoa yo ayo, yakin Banua maju sejahtera. Yakin Banua maju sejahtera.